Kadin Logistik for All. Sahabat Kadin Logistik setanah air, kembali kita bersama dalam podcast by Kadin Logistik Channel. Tentunya ini menjadi channel satu-satunya yang dilahirkan oleh Kadin Indonesia sebagai rumah besar dalam membahas ekosistem logistik nasional. Tentu di dalamnya bagaimana kita membahas isu-isu logistik nasional terkini, sekaligus juga membahas solusi yang produktif untuk memberikan nilai tambah kepada sahabat logistik. Dan goalnya adalah memberikan pencerahan dan men-sharing opportunity cuan bagi pengusaha-pengusaha logistik setanah air. Dan hari ini kita sudah ditemani tidak satu, tidak dua, tapi 3 narasumber yang sangat kompeten dan juga punya pengaruh dalam memberikan dampak logistik nasional kita. Yang pertama ada Pak Adit dari Ditjen Kereta Api. Apa kabar Pak Adit? Baik Salam Pak, sehat, ya. salam sehat Pak. Beliau kita hadirkan tentunya sebagai regulator untuk bisa kita sharing. Dan narasumber yang kedua tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bekennya kolega saya, Pak Edi dari BUMN Kereta Api Indonesia. Di dalamnya juga ada tentu anak perusahaannya Kereta Api Logistik. Apa kabar Pak Edi? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Johan, makasih. Narasumber ketiga, ini tidak kalah topnya. Siapa yang tidak kenal Pak Gemilang Tarigan? Namanya saya sudah gemilang, sehingga podcast ini akan terang benderang dengan kehadiran Pak Gemilang. Saya panggil abang ya, Ya, Bang sore. Sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat logistik, 3 narasumber ini tentu akan membangkitkan semangat tentunya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, pasti akan membawa dampak yang tidak kalah pentingnya bagaimana narasumber dan kita semua bisa mengantisipasi. Kita harapkan pasti adanya lonjakan daripada volume kargo, traffic juga makin tinggi. Baik, sebelum kita ke segmen berikutnya, kita lihat dulu tayangan yang akan tampil berikut ini. Pekan ini, umat muslim di seluruh dunia mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun serupa di bulan puasa yang sudah-sudah, aktivitas ibadah ini tak serta-merta meredupkan kegiatan usaha. Bulan Ramadan justru menjadi momentum untuk mengukur kesiapan pemerintah, pengusaha, dan semua stakeholder menyambut mobilitas peredaran orang dan barang yang akan mencapai puncak seminggu menjelang Lebaran. Salah satu moda andalan pemerintah dalam distribusi logistik adalah kereta api. Banyak faktor yang membuat si kuda besi ini diprioritaskan. Selain efektif dan efisien, kereta api dipandang lebih murah, minim resiko, serta mampu mengangkut secara masif. Namun perkereta-apian nasional bukan tanpa masalah. Seabrek PR masih menumpuk di meja pemerintah. Selain jalur dan layanan yang masih Jawa sentris, kereta api dipandang bisa mematikan truk, moda angkutan barang yang selama ini menjadi raja jalanan. Diperlukan sinergi dan koneksitas supaya keduanya eksis dan mampu melayani proses distribusi logistik dengan lancar. Lalu apa saja yang menjadi problem mendasar kereta api nasional hari ini? Bagaimana upaya serta apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi primadona? Apa pula masalah utama pengusaha truk saat ini dan bagaimana menyikapi rencana pemerintah yang berpotensi mematikan usaha mereka? Sahabat Kadin
logistik seluruh Indonesia. Tadi kita sudah sebutkan tema kali ini, bagaimana antisipasi daripada stakeholder menjelang bulan Ramadan sampai ke Idul Fitri. Saya ke Pak Adit dulu. Pak Adit selaku regulator, tentu dampak atau kesiapan daripada bulan Ramadan ini Pak Adit, lonjakan daripada kargo dan distribusinya terutama FMCG, makanan dan minuman dan juga fashion pasti akan melonjak. Tentu kebijakan-kebijakan dari regulator yang Pak Adit pimpin bersama tentunya dengan Pak Edi dari sisi BUMN-nya dalam mendukung kelancaran arus barang. Bapak bisa ceritakan quick win yang Ditjen Kereta Api sudah lakukan antisipasi Ramadan ini. Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Johan. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah dari bulan Januari ya Pak ya. Kita sudah mulai persiapan dalam rangka menghadapi angkutan Lebaran ini Pak. Kami bersama dengan teman-teman dari PT Kereta Api, kita sudah melakukan kesiapan mulai dari sarana, prasarana, dan operasi Pak. Sarana mulai dari kesiapan jalurnya Pak. Kita berharap bahwa jalur yang dioperasikan oleh teman-teman kereta api itu aman dan nyaman buat penumpang maupun angkutan barang. Dan untuk sarana, kami ngecek ke seluruh kesiapan sarana, baik sarana penumpang maupun sarana barang, Pak. Jadi kereta apinya seluruh rangkaian kita cek, Pak. Kita melakukan ram cek dan juga inspeksi keselamatan, di mana kita juga memastikan bahwa kereta yang dioperasikan saat angkutan Lebaran sudah siap operasi, Pak, dan digunakan. Dan secara lalu lintas kita sudah membuat namanya rencana operasi, di mana rencana operasi itu tidak sama seperti yang biasanya Pak, yang di hari-hari biasanya, karena pasti ada peningkatan jumlah kereta yang dijalankan Pak. Nah, kami mempersiapkan ini guna untuk mendukung kelancaran perpindahan baik dari penumpang maupun barang tersebut. Dan biasanya Pak, di barang saat masa angkutan Lebaran itu terjadi peningkatan karena ada kebijakan di darat Pak, khususnya di angkutan truk ya Pak ya, di mana ada pembatasan kendaraan truk melimpah lah Pak, naik kereta api semuanya Pak. Biasanya berapa persen Pak Adit? More or less sekitar 10-15% Pak. Itu ada peningkatan, mungkin menurut saya ada impact dari kebijakan pembatasan tersebut. Pak Edi, Pak. 10-20% ada lonjakan daripada dampak menjelang Ramadan maupun Idul Fitri. Apa yang disampaikan Pak Adit, apakah sudah inline dengan kebijakan dari KAI? Terima kasih Pak Johan. Betul yang disampaikan Pak Adit tadi, itu menjadi guidance di kita sisi operator Pak. Bahkan seluruh direksi itu terjun ke lapangan untuk memastikan kondisi tadi sarana, prasarana Pak ya. Salah satu yang kita koordinasikan juga dengan para mitra ya. Mitra itu adalah para pengguna sarana prasarana kereta api gitu ya, termasuk anak perusahaan kami Pak ya, karena kegiatan ini harus benar-benar terukur Pak ya, dari mulai perencanaan sampai ke ujung sana tuh ya, meskipun nanti kita estafet dengan armada di tracking ya Pak ya. Nah yang paling utama di sisi kami ini Pak ya adalah memastikan keselamatan Pak, safety Pak. Istilah Pak Dirut kami mengatakan safety itu bukan pilihan Pak, tapi kebutuhan. Ya. Jadi sekarang bahkan orang-orang di lapangan itu dipastikan Pak, SOP menjadi harga mati ya, untuk sampai ke situ Pak. Keamanan itu menjadi sesuatu yang diusahakan semaksimal mungkin Pak. Tapi Pak Edi, komitmen safety dari kereta api, kalau alokasi anggarannya untuk mewujudkan keselamatan kereta api seberapa besarnya Pak? Ini kita pengen dengar lebih konkret.
sebenarnya mungkin salah satu yang tidak pernah dibahas itu dari sisi anggaran karena Ya. lebih diutamakan, Pak. Oke. Itu lebih diutamakan, Pak ya. Roughly ada nggak? Karena tanpa Sa- anggaran juga Oh iya, betul. nggak akan bisa Betul. terjadi, Pak. Saya kurang persis, Pak, ya di sisi itu, Pak ya, karena memang itu mungkin harus dicek di secara keseluruhannya, Pak ya. Tapi saya melihat ini sesuatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar, Pak ya, dan itu melibatkan semua person, Betul. semua komunitas, Pak ya. Nah, hal lain barangkali menjelang Ramadan itu, Pak, kami ini kan punya satu keunggulan lah ya, Pak ya. Yang pertama ada sisi kepastian, kapan berangkat, kapan sampai. Di samping tadi safety, Pak ya. Yang kedua, menjelang Lebaran betul akan ada lonjakan tadi 10-15%. Kami punya kapasitas yang cukup memadai ya. Dan beberapa terminal pun bisa digunakan untuk temporary storage sebagai buffer, Pak ya. Hanya memang ini yang perlu tantangan kita bersama adalah bagaimana melakukan balancing ya, karena angkutan itu sama kayak mudik, Pak Tarigan ya. Jadi ini lebih banyak menuju keluar ke arah timur, Pak ya. Ya. Nah, seringkali balikannya ini, Pak. Tetapi kita kan konsisten dengan jadwal, konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga rasanya itu bisa kita antisipasi. Ya. Dan kereta api tidak ada hambatan sampai tadi batasan -7 +7, Pak ya. Kita bisa tembus antar kota besar tadi ya. Oke. Tinggal pengaturan di sebelah sana dengan mitra-mitra kami itu, Pak. Oke. Itu kira Pak Johan. Ya, Bang Tarigan, Ya. ada potensi lonjakan 20-30%. Artinya dengan pelarangan bahkan pembatasan di musim Ramadan, menjelang Ramadan, tetapi sebaliknya membawa dampak kerugian nggak bagi Pak Tarigan dan teman-temannya, karena ini berpindah nih ya potensi lonjakannya, atau bahkan juga dirasakan ada tambahan juga bagi pengusaha trucking di tanah air. Ya, memang selama ini setiap Lebaran memang sudah merupakan satu kebiasaan, suatu aturan bahwa truk itu untuk truk yang mempunyai tekanan gandar lebih dari 24 ton, yaitu tekan tiga subu itu dilarang. Ya. Tapi untuk truk yang sifatnya kecil dan bukan tronton itu masih diizinkan untuk lewat. Oke. Nah, ini tentunya muatan yang selama ini diangkut oleh tronton dan truk tronton ini pindahlah ke kereta api untuk menjalankan kebutuhan masyarakat begitu. Nah, cuma kita tahu bahwa pelarangan truk ini kan bukan hanya pada saat Lebaran saja. Ya. Dan terakhir ini ada di bulan Maret ini ada jadwal yang selalu namanya hari kejepit ya. Ini di bulan Maret ini ada 2 kali lagi, ya 2 kali lagi. Sebaiknya karena kita sekarang ini mengantisipasi kegiatan Lebaran ini, sekarang udah mulai kita melakukan pengiriman supaya di bulan-bulan itu, bulan Maret ini tidak lakukan pembatasan. Oke. Adapun pembatasan yang ini kan kegiatan angkutan orang. Kalau perlu menurut saya yang dibatasi adalah angkutan orangnya, ganjil genap, supaya semuanya jalan bareng-bareng supaya arus lalu lintas tidak terdapat kemacetan, gitu kira-kira. Oke, artinya kendaraan penumpang ganjil genap yang sebaiknya juga ikut dibatasi ya. Ya, betul. Oke, menarik nih Bang Tarigan. Pak Johan boleh menambahkan, Pak? Boleh. Mengenai lonjakan. Ya. Jadi beberapa mengatakan kereta api itu kaku, ya, tidak fleksibel menghadapi layanan. Sebenarnya kami itu kalau ketika menghadapi tambahan muatan di luar yang kebiasaan, kita ada namanya KLB ya, Pak Adit ya. KLB itu kereta luar biasa. Itu dioperasikan di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Saya pernah coba Pak Edi,
tapi harganya luar biasa. Harganya juga luar biasa, sama dengan servis KLB, kereta luar biasa dengan harga yang luar biasa. Artinya tidak menarik juga untuk pasar. Mungkin perlu ditinjau mungkin itu Pak Edi. Memang karena di situ ada pengerahan resources ya untuk menyelenggarakan satu layanan di luar yang tadi Pak, di luar yang jadwal rutin. Baik itu masinis, kru dan lain-lainnya gitu. Iya, Pak. iya. Memang Atau itu. karena ada biaya-biaya lain yang diminta oleh Ditjen Kereta Api Pak Edi. Apa ya, selain TAC sama AIMO kan gitu ya? Jadi mohon izin Pak Johan ya. Silakan, Pak. menambahkan Silakan, sedikit. Pak. Jadi kami sudah ada pedoman untuk perhitungan Pak, di mana dalam perhitungan tarif ya Pak ya, khususnya baik penumpang maupun barang, ada 3 komponen pokok yang kita perhitungkan, mulai dari biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan. Kami selaku regulator dan mungkin pemilik jalur ya Pak, prasarana itu, memang kita memungut namanya track access charge Pak. Ya. Jadi mungkin kalau kita umpamakan di perhubungan darat itu mungkin ada tol ya Pak ya. Jadi setiap kereta yang melintasi jalan tersebut kita tariklah TAC tersebut. Dan Berapa nilainya Pak? Kurang lebih? jadi tidak sama Pak. Kita tetap memperhitungkan di mana kalau KA penumpang yang lewat, di mana KA barang yang lewat. Situ ada faktor pengalinya dan itu ditetapkan di kami dan Kementerian Keuangan Pak. Kurang lebih Pak, kalau untuk barang aja. Jadi kereta barang. bentuknya ton kilometer Pak, ton kilometer. Jadi barang pun batu bara sama yang barang sembako misalnya umumnya sembako. itu beda jauh Pak. Jadi Ada memang 1 sampai 2 triliun setahun? nggak sampai Nggak Pak. sampai. Nggak sampai. Nah, Oke, kurang lebih Pak, Jadi- di bawah 1 triliun. kalau porsi untuk angkutan barang dan di Jawa mungkin hanya 5-10% Pak dari total tarif tersebut. 5% dari total tarif tersebut. Jadi yang banyak itu memang ada biaya operasi dan biaya modal tadi Pak. AIMO Dimana- tadi ya, Iya. yang dalam infrastruktur. Jadi AIMO atau biaya modal itu di mana kita memberikan biaya penyusutan terhadap investasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman KAI Pak. Ya. Kita gantikan untuk biaya penyusutannya. Dihitunglah sama teman-teman KAI. Biaya operasi tadi sudah dijelaskan mulai dari pelayanan yang ada di stasiun, di jalurnya, biaya solarnya, BBM-nya dan lain-lainnya Pak. Pak Edi, saya kembali ke Pak Edi. 2020 sampai 2021 pada saat pandemi COVID ini memberikan message yang sangat jelas bahwa logistik barang ternyata punya kontribusi yang luar biasa. Bagaimana mobilisasi orang pada saat pandemik sama sekali dilarang, tetapi kebutuhan untuk pengiriman barang tidak dilarang. Akhirnya yang saya baca, kereta api juga menyadari bahwa ada pertumbuhan di situ dan menjadi new revenue stream yang baru dalam mengeksplor pengiriman barang. Pada saat COVID, Pak Edi, kurang lebih berapa lonjakan ataupun persentase pendapatan? Kita dapat terkoreksi itu sekitar 17-20% ya. 17 Ada penurunan Pak, bukan peningkatan ya. Jadi ada penurunan terkoreksi dari keseluruhannya. Karena mungkin beberapa faktor kali Pak ya. Oke. Keterbatasan produksi, kan karena orang kan tidak bekerja full waktu waktu itu ya. Jadi bukan naik Pak, tapi kita bisa survive Pak menghadapi corona waktu itu ya Pak ya. Ya. Itu kisaran koreksinya sekitar itu Pak, 20%. Turun ya? Turun Pak, turun, tetap Wak- turun. Pelabuhan saya Pak itu malah naik. Ya, karena vessel kargo untuk produksi sangat tinggi. Biaya bongkar kapal di pelabuhan saya naik sampai 20%. Maksud saya gini Pak Edi, memang dari sisi kalau dikonsolidasikan penumpang dan kargo, karena penumpangnya mendominasi kereta api, dengan COVID turun, ya Pak ya. Tapi kan ada kontribusi komoditi-komoditi strategis lainnya, misalnya batu bara, betul. ya pasti akan menutup kekurangan itu kan? Betul. Jadi memang kalau dari sisi batu bara mungkin tidak terlalu berdampak Pak. Ya, artinya waktu itu ketika ada corona gitu Pak. Tapi yang sekarang terjadi peningkatan itu bukan karena akibat dari suasana
banyak corona namanya kondisi itulah gitu ya. Jadi Oke. yang terjadi itu karena masalah pasar internasionalnya ya. Oke. Itu yang mendorong tumbuh yang signifikan hampir 12% Pak, sisi batu bara Pak. Batu baranya Tapi, ekspor. jadi dari sisi volume keseluruhan, kita Ya. kan hanya melayani di domestik Pak ya. Oke. Tapi kalau untuk komoditi yang di Jawa justru memang ada koreksi terhadap volume Jawa Oke. itu ya. Memang berbeda dengan batu bara Pak. Iya. Jadi batu bara kami memang sekarang juga termasuk yang sangat cukup signifikan dari sisi komposisi pendapatan itu ya. Hanya batu bara yang stabil atau bahkan tumbuh, Pak? Batu bara waktu itu stabil Pak, waktu itu ya. Kan ini karena terjadinya mulai perang gitu Pak, Iya. itu yang luar biasa tumbuh Pak, 12% rata-rata gitu. Zaman global. Baja dan besi Kita kurang signifikan pada situ. signifikan ya. Kecil. Oke. Gitu, Pak. Baik. Nah, Pak Bang Tarigan. Ya. Tadi Bang Tarigan menganggap bahwa pembatasan bukan hanya di Idul Fitri, tetapi Harpitnas lainnya nih. Ini juga mengganggu pendapatan daripada anggota Bapak ya. Nah, apa upaya supaya hari besar tetap jalan karena ini akan membantu atau menggairahkan pariwisata, tetapi tidak berdampak kepada bisnis transportasi. Begini, pembatasan di Harpitnas ini ada dua masalah. Pertama ini masalah ekspor impor. Kalau mau ekspor impor, kalau udah tutup ya udahlah, Ya, itu closing ya. Losing, national income losing, karena kita devisa nggak masuk. Tetapi kalau Harpitnas yang terhadap barang domestik mungkin masih bisa diakali dengan menggunakan truk yang lebih kecil. Jadi truk yang besar harus off, jadi pakai yang truk kecil. Ya. Nah ini bagi pengusaha yang memiliki truk besar ya udah pasti Teralihkan gitu ya. terdampak. Nah inilah yang makanya kita mengharapkan kepada pemerintah kalau membuat satu perencanaan ataupun pelarangan itu jauh-jauh hari, jangan mendadak. Kalau mendadak begitu ujung-ujungnya nanti udah main asas mufakat dan Oke. Aptrindo belum dipanggil atau diajak untuk dialog untuk antisipasi? barangkali kalau pemerintah ini kita kalau beritahu sekarang 2 tahun lagi depan baru dia dengar. Oke. Gitu. Udah pernah sering kita Ya, diskusikan ya, ya, masalah ya. ini. Ada Pak Adit di sini, Bang ya. Mungkin suara Abang juga bisa disampaikan oleh Pak Adit menyampaikan ke pimpinan lebih tinggi. Ya, saya kira memang perlu didiskuskan lebih dalam lagi masalahnya karena mungkin pemerintah tidak melihat secara nyata di lapangan apa dampaknya. Tapi ini sangat mengganggu. Ya. Mengganggu terhadap jadwal produksi juga karena mereka menggunakan bahan baku kan, bahan bakunya impor. Nggak bisa dikirimkan ke pabrik. Akhirnya ya ujung-ujungnya Biaya tinggi. biaya tinggi. Nah, inilah kira-kira. Bang, kalau diilustrasikan dengan rupiah, berapa kerugian di setiap Harpitnas itu, Bang? Kalau di Harpitnas ini kalau untuk pengusaha yang terbesar itu udah totally loss kan, loss, dia tidak mendapatkan income. Padahal dari perhitungan ekonomis kan seharusnya mendapatkan income 30 hari 1 bulan kan ya. Iya. Kemudian kalau dia di-cut 2 hari kan berarti dia sudah kehilangan hampir 8% sampai 10%. Apalagi truknya masih kredit ya, Bang ya. Apalagi keren. Ya. Gimana bayarnya nanti? Pemerintah nggak akan mau tahu itu EJP Ya, tuh, Bang. kalau jadwal cicilan itu nggak pernah libur, itu Nggak pernah masalah. nggak ada Harpitnas itu, Bang ya, Iya, nggak ada. untuk cicilan. Baik, Pak Edi. Siap. Pak Edi baru mendengar bagaimana tantangan ya yang ditemui oleh pengusaha-pengusaha tracking. Pak Edi, gimana KAI beserta Kaloknya, kita fokus di kereta barang, bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada pengusaha-pengusaha tracking? Seperti apa Pak Edi, bisa dielaborasi Pak? Sebenarnya memang Pak jangka pendek mungkin belum ada solusi Pak. Ya. Oke.
Tapi kami sekarang sudah memulai melakukan satu kerjasama yang lebih komprehensif ya, dengan mengembangkan konsep pelayanan end-to-end, Pak. Oke. Nah, jadi harapan kami Pak dengan layanan end-to-end itu kita bisa saling berbagi data informasi. Jadi yang saya sampaikan tidak ada yang mau tahu Pak ya. Nah, barangkali kan bisa melihat sessionnya itu seperti apa gitu ya. Kapan kita harus ada satu kebijakan terkait dengan fasilitas-fasilitas lain lah gitu ya. Jadi menurut saya sih kami ini sebagai sebagai penyedia angkutan kereta api di mid mile Pak ya. Ini nggak bisa hanya fokus station to station Pak. Kita juga harus melihat bagaimana kejadian di luar stasiun. Gitu Pak gitu ya. Yang ini yang mungkin selama ini tidak pernah jalan bareng Pak ya. Nah, Ya, kalau saya berpikiran begini Pak, pemerintah tidak pernah care terhadap moda share. Oke, sharing ekonomi. Bukan, jadi masing-masing moda ini kan punya sharing yang ditetapkan, sehingga ideal dia. Sekarang share dari tracking ini 90% lebih berjalan di jalan raya. Sedangkan kereta api sama laut untuk domestik ini kan masih kecil. Untuk mendorong ke perimbangan ini perlu ada suatu ketetapan moda share sehingga masing-masing moda ini dapat berjalan dengan koordinasi yang baik, sehingga upaya-upaya terhadap multimoda itu sangat jelas. Jadi ke sana maksud saya, karena kalau dibiarkan moda share ini dibentuk oleh pasarnya beginilah akhirnya. Tapi kan akan berpotensi mengurangi jatah kue bagi pengusaha tracking. Oh begini, tidak ada pergerakan barang yang tidak melalui truk. Gini aja. Kalau truk mau melalui kereta api sebelumnya last mile-nya kan Nggak ada yang gelinding sendiri ya Pak? nggak ada gelinding sendiri ke pabrik kan begitu. Dan dari pabrik juga begitu. Artinya ini sama-sama mempunyai kerjasama yang baik kalau dibuatkan market share tadi, moda share tadi. Oke. Sehingga fasilitas untuk meningkatkan moda share ini kan juga harus dilakukan pemerintah. Seperti tadi masalah station yang mempunyai alat-alat yang lengkap untuk perpindahan barang dari truk ke kereta api ini. Ya. Jadi begitu. Kalau nggak ada itu, ya dibiarkan begitu saja oleh pemerintah mengenai moda share ini. Mana ada program bagaimana untuk mengeluarkan anggaran ke sana. Saya pikir begitu, Pak. Jadi Pak Johan, ini data informasi yang ada di first mile last mile itu akan mendorong kita menyiapkan diri ya mengenai capability di sisi mid mile-nya Pak. Justru kolaborasi atau sinergi Pak ya. End to end itu bukan berarti kita akan cawe-cawe Pak, ngurusin ke hulu dan ke hilir Pak ya. Tapi justru kita akan mengoptimalkan kompetensi yang kita miliki Pak. Ya. Kami punya kekuatan di sisi mid mile, itu yang kita. Tapi masalahnya tadi karena terbatasnya data informasi, kebutuhan di first mile, di last mile Pak, itu tidak masuk ke sini. Ya. Sehingga tidak ada sinergitas di program perencanaan penataan sarana, prasarana sampai ke standar. Tadi Bapak bilang, Pak tadi kan bilang standar untuk interkoneksi antar moda Pak. Oke. Standar di kereta api belum tentu matching Pak di truk. Ya. Ya, jadi ada case Pak, bagaimana ngangkut limbah B3 biasa menggunakan kontainer yang apa istilahnya yang khusus Pak ya, hanya bisa di truk Pak. Ya. Padahal itu Pak 70% Pak volumenya. Yang terjadi apa? Kita butuh apa namanya ya, menginline-kan ini. Ya. Standar itu. Mengintegrasikan ya. Yang terjadi apa Pak? Ada hambatan di sisi hulu untuk ngambil barang karena di kereta apinya tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah ini yang kita perlu melakukan satu kolaborasi Pak, sinergis itu ini Pak. Tapi Pak Edi, tadi Pak Edi sudah tegaskan bahwa KAI beserta infrastrukturnya fokus di mid mile. Bagaimana bisa kereta api bisa masuk ke klaster last mile, sedangkan di mid mile-nya pun harga kereta api yang saya tahu ini belum kompetitif. Nah, Tapi Ya, Pak ya. Edi, kita lanjut ke segmen berikutnya, ditahan dulu Siap, ya siap. sehingga kita Betul. bisa bahas. Sahabat logistik setanah air, tadi bagaimana bincang-bincang antara pengusaha truk
BUMN kereta api dan regulator ini makin meruncing, ya, dan memang ini tujuan kita supaya ada solusi yang juga meruncing. Baik, sahabat logistik, kita saksikan dulu tayangan berikut ini yang lebih dahsyat lagi. Kadin Logistik for All.